Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Habibina Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma ya Rabbana a'inna ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik wa ala al-qiyami was-siyami fi hadha syahril karim, syahri Ramadan. Waj'alna ya Rabbana fihi minal a'idina wal faizin. Usyurna yawmal qiyamati ma'a zumratis sha'imina wa ma'a habibika Sayyidina Muhammad. Warzuqna ya Rabbana taubata qabla al-maut wasyahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'd, yang sangat kami cintai, kami muliakan para perindu-perindu ridha Allah, pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah memudahkan kita untuk beramal baik di bulan Ramadan ini. Bulan pengampunan. Semoga Allah mengampuni kita. Semoga Allah mudahkan kita untuk beramal baik di bulan Ramadan ini, bulan dilipat gandakan pahala. Semoga Allah mudahkan kita untuk beramal baik yang banyak. Di antaranya amal baik yang dicontohkan oleh baginda Nabi adalah sedekah. Sedekah di bulan Ramadan. Nabi orangnya sangat dermawan, sangat dermawan. Tapi kalau masuk di bulan Ramadan, kedermawanannya ditingkatkan dengan sengaja karena itu Ramadan. Maka kalau Anda sudah menjadi orang dermawan, masuk di Ramadan, tingkatkan. Dan kedermawanan di Ramadan itu akan menjadikan dia dermawan di luar Ramadan. Ini. Bukan kedermawan di Ramadan menjadi pelit di luar Ramadan. Ini kesalahpahaman. Kesalahpahaman sebagian orang. Sedekah di luar Ramadan nggak maunya di bulan Ramadan. Ini nggak paham. Ini kesalahpahaman dan bahaya sekali. Sehingga di luar Ramadan nggak ada orang sedekah. Hanya pengennya di Ramadan saja. Jadi sedekah di bulan Ramadan ini untuk menjadikan dia orang yang dermawan nanti di luar Ramadan. Disebutkan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau berkata, karena Rasulullah ada baginda Nabi Muhammad SAW itu ajwadan nasi. Beliau paling dermawan. Kalau bicara tentang dermawan, Nabi Muhammad paling dermawannya manusia. Sehingga beliau tidak menyimpan apapun di rumah beliau. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Lebih lagi kalau masuk bulan Ramadan. Hina yalqahu Jibrilu, tatkala malaikat Jibril menemui beliau. Jadi malaikat Jibril menemui Nabi di bulan Ramadan itu tidak seperti biasanya, lebih sering. Wa kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadhan. Jadi kalau malaikat Jibril itu biasanya bertemu tidak setiap malam. Tapi di bulan Ramadan bertemu setiap malam dengan baginda Nabi. Wa yudarisul Qur'an. Kemudian mudarasah Al-Qur'an, tadarus. Tadarus itu yaitu mudarasah Al-Qur'an. Kalau kita ganti membaca, yang satu membaca, yang satu dengar, satu baca, satu dengar, tadarus. Fala Rasulullah sungguh Rasulullah itu adalah ajwadu bil khairi minar rihil mursalati. Nabi itu sangat cepat melakukan kebaikan, lebih cepat daripada angin kencang yang berhembus. Hadis riwayat Imam Bukhari. Nah, ini sudah sangat cukup kalau berdasarkan hadis ini kalau kita ingin berbondong-bondong untuk bergegas untuk melakukan kebaikan, yaitu sedekah. Ada riwayat dari baginda Nabi Muhammad SAW yang biarpun ulama hadis memperselisihkan, tapi ada yang menganggap hadis ini bisa dipakai untuk meningkatkan kualitas ibadah kita atau semangat ibadah kita. Dari Sayyidina Anas juga, kalau beliau bercerita, su'ilan Nabi Muhammad pernah ditanya, ayu somi afdal, puasa apa yang paling bagus pada Ramadan? Faqala, maka baginda Nabi menjawab, Sya'ban, bulan Sya'ban. Bahkan dalam riwayat lain, Imam Muslim meriwayatkan, kanan yasumu Sya'bana kullah. Dalam hadis sahih, Nabi berpuasa di bulan Sya'ban semuanya, bulan Sya'ban. Nah, ini puasa yang paling bagus setelah bulan Ramadan adalah puasa bulan Sya'ban. Li ta'zimi Ramadan, untuk menyiapkan kita menghormati bulan Ramadan. Untuk menghormati bulan Ramadan. Kemudian ditanya lagi, fa ayyu shadaqati afdalu? Sedekah apa ya Rasulullah yang paling bagus? Qala, Nabi menjawab, shadaqatun fi Ramadhana, sedekah di bulan Ramadan. Nah, mari
kita bergegas sedekah di bulan Ramadan karena di sini akan dilipat gandakan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi lagi-lagi seperti halnya pembahasan masalah nanti akan kita bahas masalah umroh dan yang lainnya. Tapi semuanya tetap tidak boleh dengan hawa nafsu, akan tapi harus dengan menggunakan akal kita. Pemahaman yang benar. Ngerti mana prioritas. Nah, sedekah di bulan Ramadan itu maknanya kalau kita sudah berada di bulan Ramadan, ayo kita tingkatkan. Karena apa? Belum tentu nanti kita ketemu Ramadan lagi. Tapi kalau kita di bulan Ramadan, misalnya kita di bulan Rajab ingin bersedekah, tidak usah nunggu bulan Ramadan, sekarang aja saya keluarkan. Karena apa? Besok belum tentu saya masih hidup. Kesalahan kita ini memahami hadis ini nggak begitu. Memahaminya begini. Kalau kita berada di bulan Maulid misalnya, di bulan Rajab misalnya, di saat kita ada rezeki pengen sedekah ditunda, disimpan, nanti aja saya sedekahkan di bulan Ramadan. Ya nggak begitu, itu salah paham. Karena belum tentu sampai Ramadan kita sedekahkan sekarang, baru nanti Ramadan babnya lain lagi. Itu maksudnya. Jadi jangan sampai ada orang di luar Ramadan betul-betul pelitnya luar biasa. Pengen sedekahnya di bulan Ramadan hanya karena ingin mengharapkan pahala besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ini pemahaman yang perlu diluruskan yang demikian itu. Nah, kalau kita sudah masuk bulan Ramadan seperti saat ini, baru ayo kita genjot. Kita semangat, kita tingkatkan kualitas sedekah kita. Kita berbanyak. Agar apa? Agar dilipat gandakan. Karena sayang membuat kita masuk bulan Ramadan. Nah, maka dari itu, jangan sampai kita salah paham. Dan kalau kita sudah di bulan Ramadan ini, kita jadikan ini momen untuk memulai segala sesuatu dari kebaikan. Jadi yang biasa berderma di bulan Ramadan, baru nanti kembangkan setelah Ramadan juga demikian. Maka ada satu musim yang dibuat itu sebetulnya untuk meningkatkan di saat kita masuki musim itu. Bukan ditutup kita untuk beribadah di waktu yang lain, bukan. Ini seperti ya tadi kita sebutkan, seperti yang pernah kita bahas juga tentang umroh di bulan Ramadan. Banyak orang berbondong-bondong umroh di bulan Ramadan. Sementara ada hal yang lebih penting untuk dilakukan di bulan Ramadan. Bahkan mungkin rizkinya bisa digunakan untuk yang lainnya. Tapi karena nuruti hawa nafsu. Maka mari kita sedekah di bulan Ramadan dengan benar-benar kita menyadari bahwasanya ini adalah bulan mulia, bulan dilipat gandakan pahala. Kemudian apa? Di saat kita sebelum masuk bulan Ramadan, tidak usah nunggu bulan Ramadan. Sebaik-baik kebaikan itu dipercepat. Dan mari kita jadikan momen Ramadan untuk memulai kita bisa menjadi orang dermawan nanti di luar Ramadan. Kemudian lebih dari itu, di dalam sedekah pun jangan dengan hawa nafsu. Sedekah itu ada skala prioritas. Siapa orang yang perlu kita perhatikan? Mungkin Anda orang yang tergugah hatinya untuk peduli dengan pondok pesantren. Masya Allah, bagus. Akan tapi jangan sampai dengan hawa nafsu. Kalau memang ada bibik sanak kerabat yang memerlukan, dahulukan mereka. Dahulukan mereka. Kita bukan berbuat baik. Kita tidak mengajari berbuat baik dengan hawa nafsu. Kalau Anda masih punya utang, beresi utang Anda. Karena bayar utang lebih gede pahalanya daripada sedekah. Sudah wajib bayar zakat, selesaikan zakat Anda. Tidak berusaha mikirkan sedekah. Cuman kadang kita tidak mengingatkan yang demikian ini sehingga orang berbondong-bondong. Apalagi di saat diingatkan bahwasanya kalau kamu sedekah nanti akan diganti oleh Allah. Sementara dia masih punya utang. Ya nggak bisa begitu. Bayar utangmu baru nanti setelah itu bersedekah. Kecuali utang itu belum jatuh tempo. Misalnya utangnya baru 4 bulan yang akan datang. Atau bulan depan saya belum sedekah hari ini. Tentunya dengan harapan bahasanya di hari yang sudah ditentukan aku bisa bayar utang tersebut. Baik, intinya jangan sampai kita bersedekah juga dengan hawa nafsu, akan tapi mari kita bersedekah benar-benar cari ridho Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin mendapatkan kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, khususnya di bulan mulia bulan Ramadan agar dilipat gandakan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita menjadi orang yang minal aidina, kembali kepada Allah dengan pengampunan, wal faizina, dan yang beruntung dengan pahala yang berlipat ganda. Nuhibbukum fillahi, kami mencintai Anda semua karena Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.